Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah, Prodi S1 Kebidanan Mega Buana Palopo, kelas 1A Mateng. Di sini saya akan menjelaskan topik edukasi gizi seimbang, mata kuliah Askep Pranika dan Prakonsepsi. Adapun pengertian dari gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. KIE persiapan gizi penting untuk dilakukan untuk memastikan calon ibu sudah melakukan perbaikan status gizi sebelum hamil. Pada persiapan gizi, terlebih dahulu diukur status gizi ibu, kemudian bidan menghitung IMT sebagai dasar pemberian konseling gizi seimbang dalam persiapan gizi. Calon pengantin diedukasi untuk mengkonsumsi asam folat untuk menghindari terjadinya defisiensi asam folat yang dapat menyebabkan gangguan pada masa organogenesis. Adapun cara pengukuran status gizi dapat dilihat pada gambar berikut. Mengetahui status gizi dapat ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT untuk jatim perempuan dengan pengukuran lingkar lengan atas. Status gizi jatim perlu diketahui dalam rangka persiapan kehamilan. Kemudian, IMT merupakan proporsi standar berat badan terhadap tinggi badan. Jika seseorang termasuk kategori IMT kurang dari 17,0, keadaan orang tersebut sangat kurus dengan kekurangan berat badan tingkat berat atau KEG tingkat berat. Kemudian IMT 17,0 sampai 18,0, keadaan orang tersebut kurus dengan kekurangan berat badan tingkat ringan atau KEG tingkat ringan. Adapun tujuan dari pengukuran lila untuk mengetahui adanya resiko kekurangan energi kronik atau KEG. Ambang batas lila pada wanita usia subur dengan KEG di Indonesia adalah 23,5 cm. Apabila lila kurang dari 23,5 cm, itu artinya jatim perempuan mengalami kekurangan energi kronik. Untuk merencanakan kehamilan sehat, calon pengantin harus mengetahui tentang gizi seimbang dan 4 pilar gizi seimbang. Contoh gizi seimbang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, untuk mendapatkan masukan gizi seimbang ke dalam tubuh, jatim perlu mengkonsumsi 5 kelompok pangan yang beraneka ragam setiap hari atau setiap kali makan. Dan kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Proporsinya setiap kali makan dapat digambarkan dalam isi piringku, yaitu pertama, sepertiga piring berisi makanan pokok, kedua, sepertiga piring berisi sayuran, ketiga, sepertiga piring berisi lauk, pauk, dan buah-buahan dalam porsi yang sama. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga agar tubuh tetap sehat. Pertama, membiasakan diri minum air putih 8 gelas per hari. Kedua, hindari minuman teh, kopi setelah makan. Ketiga, batasi mengkonsumsi garam, gula, dan lemak atau minyak. Kemudian di samping kita bisa lihat 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi pangan yang beraneka ragam. Kedua, membiasakan
perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Keempat, mempertahankan atau memantau berat badan ideal. Berdasarkan gambar di atas, dalam rencana kehamilan sehat, calon pengantin harus memahami mengenai gizi seimbang dalam penerapan 4 pilar gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari, ditambah dengan mengkonsumsi asam folat untuk memenuhi kebutuhan asam folat dalam tubuh. Untuk calon pengantin yang mengalami anemia defisiensi besi, suplemen Fe sangat dibutuhkan dan perlu dilakukan evaluasi kenaikan kadar Hb sebelum terjadinya kehamilan. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam perencanaan kehamilan sehat, calon pengantin atau calon ibu harus memahami tentang gizi seimbang dalam penerapan 4 pilar gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari, dan ditambah mengkonsumsi asam folat untuk membantu memenuhi kebutuhan asam folat dalam tubuh.